Pratama Arhan yang mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya di Piala AFF 2020 terpilih sebagai pemain muda terbaik. Talenta 20 tahun berhasil mencetak 2 gol dan 3 assist sepanjang turnamen ini. Ini bisa dibilang menjadi catatan spesial mengingat Arhan sempat absen dalam 2 laga. Back sayap kiri milik PSIS Semarang berhak atas penghargaan yang diberikan NXGN. Penampilan Pratama Arhan di sisi kiri pertahanan tim Garuda memang luar biasa. Eksplosivitas Asnawi Mangku Alam Bahar di sisi kanan mampu diimbangi si pemilik nomor punggung 12. Tanpa kena lelah, pemuda kelahiran Blora turun naik untuk membantu pertahanan dan penyerangan timnas Garuda. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengapresiasi perjuangan pemain timnas yang rata-rata berusia muda. Iryawan mengatakan sebagian pemain akan kembali diikutkan dalam turnamen Piala AFF untuk pemain di bawah usia 23 tahun yang digelar di Kamboja 2 bulan lagi. Setelah tiba di Jakarta, para pemain timnas akan menjalani karantina selama 10 hari. Kita tetap bangga karena mereka memberikan terbaik bagi bangsa Indonesia. Kalau lihat historisnya, persiapan cukup singkat, kompetisi hanya baru 4 bulan, bertemu mereka baru 2 minggu, masih ada pemain yang main di klub, masih ada dari luar negeri, tapi bisa memberikan terbaik, yaitu membawa peringkat runner up dan betul-betul mempunyai semangat yang mental luar biasa pada. Kalau list sih, tadi Sinteyong saya tanya sudah ada untuk U23, tapi tadi belum terisi siapa aja, tapi udah keluar nama, beberapa nama ya. Sambil mereka karantina kita bisa lakukan rapat secara Zoom ya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi penampilan timnas yang menjadi runner-up di Piala AFF 2020. Melalui akun Twitternya, Presiden Jokowi mengatakan, kalian sudah berjuang dengan gigih dan sportif. Meski belum juara, saya dan seluruh rakyat Indonesia tetap bangga atas perjuangan Anda semua. Para penggawa skuad Garuda baru saja selesai menjalani karantina pasca berjuang di Piala AFF 2020. Di turnamen ini Indonesia meraih runner-up lantaran kalah dari Thailand di final. Usai karantina, PSSI pun bergerak cepat melakukan evaluasi agar bisa meraih hasil yang lebih maksimal di turnamen berikutnya, yakni Piala AFF U23 2022. Iryawan menyatakan evaluasi juga akan dibarengi dengan pembentukan kerangka awal pemain yang akan diboyong ke Piala AFF U23 2022. Maka itu mantan Kapolda Metro Jaya ini juga meminta pada pilar tim merah putih agar tetap menjaga kebugaran. Sebab komposisi pemain yang akan dipanggil sebagian besar merupakan pemain dari turnamen sebelumnya. Ditambah beberapa penggawa baru yang akan diambil dari Liga 1. Segera tanggal 11-12 selesai, karena kita juga akan ke Bali. Sinteyong juga akan melihat juga pertandingan Liga di Bali untuk mengetahui pemain-pemain yang akan mungkin diambil kembali oleh Sinteyong. Yang sudah ada mungkin Pak Sinteyong sudah punya catatan, tapi tentunya ada pemain lain yang masih akan di-hire di klub Liga itu. Pelatih Sinteyong juga meminta anak-anak asuhnya untuk beristirahat dan bisa menjaga tubuh dari cedera. Para pemain juga tak bisa bersantai karena akan ada promosi degradasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tim. 선수들 지금 많이 육체적이나 정신적으로 피곤하기 때문에 잠깐 집에 가서 가족들과 휴식을 취해야 되더라도 좀 휴식을 잘 취해서 부상 없이 팀에 잘 돌아가서 팀에 보탬이 될 수 있는 선수들로 성장했으면 좋겠고 그리고 팀에서 또 보탬이 되는 선수가 됨으로써 우리가 다음에 소집할 때 또한 좋은 선수로 거듭날 수 있다 그런 얘기를 해줬다고. Dalam kesempatan ini PSSI juga menyerahkan bonus ke tim Garuda sebagai apresiasi mereka di Piala AFF 2020. Total ada 2,5 miliar rupiah termasuk 1,4 miliar rupiah hadiah Piala AFF dan bonus pihak ketiga. Bonus diberikan secara simbolis oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan ke pelatih Sinteyong dan Asnawi Mangku Alam. Sebanyak 28 pemain tim nasional sepak bola putri terus melakukan persiapan jelang Piala Asia Wanita 2022 pada 20 Januari hingga 6 Februari di India.
Namun pada sesi latihan Rabu pagi, 12 pemain tengah mengikuti medical check-up sebagai persyaratan lanjutan bergabung di timnas putri. Di antaranya Carladio, Maulina, Novriliani, dan Prihatini. Selain meningkatkan fisik, Rudi Eka Priambada juga memantapkan skill Zahra dan kawan-kawan. Pekan depan dari total 28 pemain, Rudi kembali akan memilih 23 pemain yang akan dibawa ke India. Kriterianya pertama yang fighter lah, jadinya mentalnya juga harus bagus, dan juga rata-rata pemain yang di sini sekarang dari 40 kemarin ini sekarang ke 28 minus Syafira Ika dan Shalika. Ini pemain-pemain yang mau lari, pemain mau kerja semua. Ya saya pikir nanti tinggal beberapa waktu lagi kita lihat finalisasi benar-benar beberapa pemain yang mau benar-benar ngotot kerja keras dan juga melakukan instruksi yang apa yang saya berikan. Mereka tanggung jawab kata posisinya. Harapan saya kalau misalnya nanti saya lolos ya saya bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini dan bisa menjawab kepercayaan pelatih. Rudi Eka Priambada juga telah menggelar uji coba melawan tim putra FC Tiktak Football Force dengan skor akhir 2-3. Pekan depan PSSI masih menyiapkan uji coba untuk timnas putri melawan klub putri asal Jawa Tengah dan Persib Bandung Academy jelang bertolak ke India pada 16 Januari.